Halo fans Persebaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Persebaya Sport. Kali ini Persebaya Sports akan membahas kata Zainuri setelah diperkenalkan sebagai pemain Persebaya. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persebaya. Bola.net. Mantan pemain Persela Lamongan, Muhammad Zainuri dipastikan akan berseragam Persebaya Surabaya musim depan. Bek asal Bojonegoro tersebut sudah diperkenalkan oleh tim Kota Pahlawan. Zainuri akan menambah kekuatan di lini pertahanan setelah hengkangnya beberapa pemain. Dia menjadi pemain lokal kedua yang direkrut Persebaya. Muhammad Zainuri mengaku senang akhirnya bisa bergabung dengan Persebaya. Kata dia, tim Kota Pahlawan merupakan klub besar yang menjadi impian setiap pemain. Alhamdulillah bisa gabung dengan Persebaya, kata Zainuri kepada Bola.net, Kamis, 7 April 2022. Tahu sendiri kan tim Persebaya kayak gimana, dan siapa juga yang enggak mau gabung Persebaya, imbuh mantan pemain Arema FC tersebut. Selain karena tim besar, ada faktor lain yang membuat Zainuri menerima pinangan Persebaya. Salah satunya karena pendukungnya, Bonek Mania. Dari suporternya, pemainnya dan pelatihnya, imbuh bek 26 tahun tersebut. Bicara tentang pelatih, Zainuri memang punya kedekatan dengan Aji Santoso. Keduanya pernah bekerja sama di Persela Lamongan. Terkait targetnya bersama Persebaya, Zainuri ingin memberi kontribusi, terutama dalam mewujudkan target menjadi juara. Semoga musim berikutnya Persebaya bisa juara, dan saya bisa berkontribusi buat Persebaya, tegasnya. Persebaya ditinggal banyak pemain, Aji Santoso santai saja. Bola.com, Jakarta. Persebaya Surabaya sedang kehilangan banyak pemainnya dalam pergantian musim Liga 1. Sejumlah pemain andalan musim lalu memilih hengkang dan bergabung dengan klub lain. Sebut saja Bruno Moreira yang ke Yunani dan Arsenio Valpoort dilepas. Lalu, Taisei Marukawa merapat ke PSIS Semarang. Terbaru, dua gelandang lokal, yakni Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto telah bergabung Persib Bandung. Gelombang eksodus Persebaya Surabaya masih belum berakhir. Bek Arif Satria dan striker Samsul Arif dikabarkan sedang dekat dengan klub lain. Sosok Adi Setiawan pun juga kabarnya mempertimbangkan tawaran dari klub lain pula. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, tidak ambil pusing dengan hengkangnya sejumlah pilar penting timnya. Dia sudah membuat kebijakan bakal mempromosikan sejumlah pemain tim junior Persebaya untuk musim depan. Kalau dia layak, mengapa tidak? Ingat, Arif Satria dulu saya ambil dari klub Liga 3 dan sekarang dia sangat luar biasa. Siapapun pemain itu asalkan sesuai dengan kriteria dan karakter Persebaya Surabaya, bukan tidak mungkin kami rekrut, ungkapnya. Pernyataan Aji Santoso itu merujuk pada momen dia melatih Persela Lamongan. Di musim 2018, dia mendatangkan Arif Satria yang merupakan ex-Persis GR. Dia lantas mampu diandalkan di Liga 1 hingga bergabung Persebaya Surabaya sejak 2020. Aji Santoso dikenal sebagai pelatih yang piawai memoles pemain muda. Di masa lalu, muncul pemain seperti Fahmi Al-Ayubi, Bagas Adi Nugroho, Hanif Syahbandi, hingga Sadil Ramdhani, berkat kebijakannya memberi menit bermain untuk menit bermain. Kalau saya mengambil pemain muda itu tidak hanya sekadar pemain muda, tapi pemain muda yang berkualitas, pemain muda yang kira-kira bisa mengikuti apa yang saya inginkan, ucap Aji Santoso. Alhamdulillah banyak pemain yang meningkat, terbukti banyak pelatih lain yang mencari pemain-pemain dari Persebaya, imbuhnya. Sejak menangani Persebaya mulai 2019, Aji memang memprioritaskan bisa mengorbitkan pemain binaan kompetisi internal. Sebab, pemain asli Surabaya dan sekitarnya akan memiliki motivasi lebih dalam membela bajul ijo. Kompetisi internal Persebaya sendiri diikuti oleh 20 klub yang terbagi dalam 2 kasta. Dengan sistem kompetisi penuh, para pemain muda sudah terbiasa ditempa untuk merasakan atmosfer kompetisi yang ketat. Hasilnya, muncul nama-nama macam Koko Ari Araya, Arizal Wahyu, Andika Ramadhani, Rizky Ridho, Akbar Firmansyah, hingga Rui Arianto. Para pemain ini diprediksi bakal jadi tumpuan masa depan Persebaya. Memang saya prioritaskan dari internal Surabaya, tapi kalau ada dari luar kenapa tidak kalau memang anak ini punya prospek cerah. Jadi saya prioritaskan dari internal Persebaya dengan catatan dia layak, karena tidak mungkin pemain yang tidak layak saya ambil, ujarnya.
Persebaya sendiri rencananya akan memulai persiapan Liga 1 musim depan setelah Lebaran 2022 nanti, tepatnya 9 Mei 2022. Para pemain diharapkan bisa berkumpul dan melakoni latihan perdana pada tanggal tersebut. Saya harap pada tanggal itu semua pemain sudah datang, termasuk penggawa asing, ucap pelatih berusia 52 tahun tersebut. Sampai sekarang, Persebaya sendiri belum mengumumkan pemain rekrutan baru untuk musim depan. Manajemen klub terlihat sangat berhati-hati dalam mendatangkan pemain baru dari klub lain. Sampai di sini dulu ya dulur bonek bonita. Jangan lupa di-subscribe ya dulur, agar Mimin semangat upload videonya, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya.